masalah sunat di sana. Hanya sedikit tentang Saulus, Saulus, mengapa engkau apa begini. Dan itu data di dalam Kisah Para Rasul 22 dan pasal 9 berbeda narasinya. Yang di pasal 22 murid-murid Paulus mendengar suara itu. Tapi di pasal 9 murid-murid Paulus tidak mendengar. Nah, kejadian yang sama diceritakan dua kali tapi narasinya berbeda. Bayangkan, sama dengan gini, saya dari Sumatera datang ke Probolinggo. Saya mendengarkan suara bis Akas dan teman-teman saya mendengarkan semua. Ternyata cerita saya ini diceritakan dua kali. Yang satu bilang mendengar suara bis, yang satu bilang tidak mendengarkan suara bis. Nah, ini kan perlu dicurigai. Apakah salah satu benar? Karena kalau benar semua tidak mungkin. Tidak mungkin. Apakah salah satu benar atau salah semua? Kalau salah semua mungkin. Karena itu periwayatan. Siapa yang meriwayatkan? Sanadnya sambung kemana? Nah, satu-satunya data Paulus ketemu dengan Yesus di sana. Itu pun dunia lain. Nah, tidak ada kemudian pembicaraan sunat, Mas. Gak ada. Membahas sunat gak ada. Gak ada kemudian data lagi setelah pergi ke Damsyik ya. Gak ada satupun data kemudian Paulus berbahas atau membahas sunat dengan Yesus. Gak ada. Sehingga kita pahami bahwa ajaran tidak sunat itu murni dari Paulus, bukan dari Yesus menurut kita. Karena kita tidak punya data, dan Emas sendiri saya yakin tidak akan pernah punya data. Paulus sama Yesus ngobrol masalah sunat. Gak ada. Karena Kalau Yesus sendiri Mas- pun, kalau Mas Yesus nggak pernah bahas apologetik sunat, Pak. gini, Yesus nggak kalau pernah bahas Mas sunat. tunggu dulu. Iya kan? Kalau Mas apologetik beriman apa yang disampaikan Paulus semuanya itu adalah dari Yesus, ya monggo terserah, gak apa-apa. Ya. Tapi saya tidak percaya gitu loh, karena tidak Iya. pernah ngobrol masalah hukum antara Paulus dengan Yesus, tidak pernah. Karena Yesus pun tidak pernah mengajarkan sunat, Pak. Nah, Yesus tidak ketika pernah. hukum, ini bagus ini, bagus. Yuk kita bahas sekarang. Oke. Ketika tidak Jadi, mengajarkan, maka jatuhnya hukumnya apa? Boleh atau haram dikerjakan atau bagaimana? Itu nggak ada perbincangan, Pak. Apakah dihalalkan, diharamkan, atau bicara pada umur berapa disunat, 20 kek, 40 kek, masih mengikuti 8 hari kek. Nah, jadi kan dalam Lukas 16 ayat 16 Yesus mengatakan seperti ini. Hukum Taurat dan kitab para nabi hanya berlaku sampai pada zaman Yohanes Pembaptis. Jadi semua ini hukum Taurat, bahas hukum apapun lah, Iya. selain sunat nggak apa-apa lah. Iya. Ketika hukum Oke. itu tidak dilarang, tidak diperintah oleh Yesus, maka jatuhnya apa? Kalau di Islam begini, Mas. Kalau di Islam begini, ketika sebuah perkara itu tidak ada hukumnya, maksudnya ya tidak diperintah dan tidak dilarang, maka hukumnya jawas, boleh dilakukan. Nah, kalau di Kristen apa tuh? Yesus tidak pernah menyuruh muridnya untuk sunat, seumpama. Tapi Yesus datang tidak membatalkan hukum Taurat, tapi menggenapi. Ternyata Paulus bilang, kalau kita sunat malah Yesus tidak berguna bagi kita. Malah Yesus membatalkan hukum Taurat. Nah, ini kok kayak bertentangan gitu loh. Coba diberikan pemahaman. Tapi pakai data, Mas ya, pakai data. Monggo. iya. Saya bahas satu hukum aja ya, Pak, sesuai dengan Matius pasal 5 tadi. Oke. Iya. Di dalam Matius pasal 5, ya. Matius pasal 5 ayat yang ke ya 42. Matius 5 ayat 42. Oke. Ya, 42, 43, 44 dan seterusnya ini. Saya bacakan, Pak Ustadz. Sebentar. Dan siapapun yang memasak engkau berjalan sejauh 1 mil, berjalan bersama dia dengan sejauh 2 mil. Berilah kepada orang yang meminta kepadamu, dan jangan menolak orang yang mau meminjam daripadamu. Jika kamu telah mendengar firman, kasihilah sesama manusia dan bencilah musuhmu. Tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Karena dengan demikian kamu menjadi anak-anak Bapamu yang di sorga, yang menerbitkan matahari bagi orang-orang yang jahat dan orang yang baik,
dan menurunkan hujan bagi orang yang benar dan orang yang tidak benar. Apabila kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah upahmu? Bukankah pemungut cukai juga berbuat demikian? Dan apabila kamu hanya memberi salam kepada saudara-saudaramu saja, apakah lebihnya daripada perbuatan orang lain? Bukankah orang yang tidak mengenal Allah pun berbuat demikian? Karena itu haruslah kamu sempurna sama seperti Bapamu yang di surga adalah sempurna. Jadi yang dimaksud di sini adalah seperti yang Yesus katakan tadi, misalnya dalam memberi salam ya. Kalau misalnya kita hanya sekedar memberi salam kepada orang yang menjadi saudara kita, nah itu Yesus ubah Pak. Tidak hanya sekedar memberi salam kepada saudara, tapi orang-orang yang di luar saudara pun kita patut memberi mereka salam. Baru mengenai tentang Yesus berkata, bencilah musuhmu. Tapi Yesus bilang, jangan membenci musuhmu, tetapi berdoalah bagi orang yang menganiaya kamu. Jadi seharusnya kan kalau menurut dalam hukum Taurat itu membenci musuhnya. Apalagi kalau saya sedikit undur ya Pak. Kalau ada kedapatan misalnya contoh, kalau kita baca ya salah satu contoh saya kasih juga ya. Di dalam Ini apa yang dibahas sebenarnya ini? Kok tidak nyambung? Iya Taurat itu Pak. Jadi Bapak kan tanya tadi, apa yang digenapkan oleh Yesus? Enggak. Saya Maksudnya itu kolerasi antara Paulus dan Yesus tentang hukum sunat. Kenapa kau berbeda? Coba dijawab. ya ini tadi Pak. Jadi sebentar nanti saya akan jelaskan itu juga. Tetapi saya mulai dengan dalilin juga ya. Iya, gak apa-apa. Coba nanti berikan saya pemahaman, Dek. Ini kan iman Anda. Saya tidak akan mengganggu iman sampean. Ya, saya cuma ingin mengotak-atik sedikit. Kira-kira Mas apologetik bisa nggak mempertahankan gitu loh. Kenapa Yesus kan katanya sudah jelas gak pernah memerintahkan sunat, tapi dia sunat. Ternyata Paulus justru mengkonfirmasi kalau perintah sunat itu ada. Karena dia langsung melarang. Tidak mungkin ada larangan tanpa ada perintah sebelumnya. Ingat ya, tidak mungkin ada larangan tanpa ada perintah sebelumnya. Berarti seolah-olah sudah diperintahkan, kemudian muncullah larangan. Nah, Ya. Paulus mengatakan, kalau kamu bersunat, Yesus tidak berguna bagimu. Berarti seolah-olah perintahnya sudah ada. Makanya jangan sunat lagi. Nah, ini kok beda ajaran Yesus Ya, sama ya, saya sudah yang paham. Saya disampaikan sudah oleh paham yang Paulus. Pak Coba Ustaz. dijawab. Ya, yang pertama ini dulu ya. Sebelum kita melangkah ke situ, ini dulu yang saya mulai dulu pertama Pak Ustaz. Ya. Jadi korelasinya begini. Yesus di dalam Matius pasal 5 tadi mengajarkan apabila kita hanya memberikan salam kepada orang yang hanya sebagai saudara kita, ya itu tidak lebih baik daripada orang atau yang orang